Dan ternyata apa yang gerak-gerak di paha dan kaki aku itu adalah ternyata rambutnya sepanjang itu. Karena tiba-tiba aku tuh kayak ngeliat kamarku tuh penuh dengan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya kawan-kawan Alur Kehidupan. Saya Kevas di sini selaku host. Kali ini Alur Kehidupan datang dengan konsep yang baru. Saya ditemani oleh co-host saya. Ya, perkenalkan nama saya Mas Tom. Dan salah satu narasumber kita nih. Tapi mohon maaf sebelumnya kawan-kawan Alur Kehidupan. Untuk narasumber kali ini namanya kita samarkan. Halo, apa kabar Mbak Bunga? Halo semuanya. Halo Mbak. Nah, Mbak ini kan udah jauh-jauh nih. Sebelumnya kita lebih baik kita pada minum kopi dulu kali ya. Biar nggak tegang. Biar nggak tegang nih Mbak. Oke, setuju. Silakan Mbak Bunga. Nah, ini kita nih lagi minum kopi grass nih kawan-kawan Alur Kehidupan. Enak banget. Cocok buat teman-teman santai ngobrol seperti ini ya Pak Mas ya. Enak banget pokoknya. Nah, baik kita langsung mulai aja ke topiknya nih ya Mbak ya. Aku dengarkan Mbak Bunga ini punya cerita misteri. Bolehkah di-share nih Alur kita? Kehidupan. Oke, aku ada beberapa sih, cuma memang cerita yang ini sebenarnya untold story sih. Jadi aku nggak pernah ceritain sebelumnya kepada siapa-siapa. Berarti ini baru pertama kali ya. Ini pertama kali. Spesial banget nih Mas. Spesial banget. Terima kasih banyak Mbak Bunga. Sama-sama. Nah, cerita ini berawal ketika aku kelas 3 SD. Untuk tahunnya mungkin sekitar di tahun 86, 87. Aku agak lupa ya untuk tahunnya jelasnya ya. Nah, selanjutnya itu keluargaku pada saat itu tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Kita tahu dong, Menteng itu sebenarnya kan memang perumahan lama ya. Mungkin dari zaman-zaman Belanda juga memang sudah ada. Nah, kebetulan ibuku ini seorang arsitek desain interior. Nah, beliau ini hobinya ketika misalkan nggak ada, maksudnya lagi kosong lah ya, lagi free, nggak ada job atau segala macam. Beliau ini hobinya menata rumah. Jadi nggak kaget dalam setahun itu kita bisa variasi banget, tiba-tiba warna gonta-ganti dari hordeng, dari karpet, terus penataan kamar, benar, sampai ke kamar-kamar juga kadang-kadang kamarku di atas, tiba-tiba akhirnya disuruh turun ke bawah. Ya itu memang karena hobi ya, passionnya ibuku memang di sana, iya. Nah lanjut, aku punya kakak, sebut aja Mas ya. Nah Mas ini selisihku agak jauh. Ketika aku SD, Mas itu pada saat itu mungkin di SMA, aku kurang paham, mungkin kelas 1 apa kelas 2 kali ya. Nah temen dia tuh gaul banget, saking gaulnya setiap pulang berawal tuh dari 3 temen datang, sampai kayaknya hampir satu kelas datang dibawa ke rumah rame-rame gitu. Sampai akhirnya sekali waktu ibuku bilang, kamar kamu tuh udah nggak cukup untuk teman-teman kamu. Tapi ibu welcome banget sebenarnya, hanya saja jadi agak annoying nih sampai ke taman depan kan ya. Ya udah gini aja, nurut ibu pindahin kamarnya ke belakang. Mas oke, hanya saja dengan syarat boleh, tapi aku mau custom. Pada saat itu tahun 80-an mungkin custom itu masih jarang dilakukan lah ya. Tema yang dia pilih adalah hitam, putih, dan sedikit warna merah untuk variasi. Itu yang ibu tambahin, warna merah itu.
Jadi kamarnya mundur, kamar depan yang semula kamarnya dia itu dijadikan ruang tamu untuk teman-teman gengnya dia deh. Oh, dikhususkan itu ya? Iya, karena memang sampai akhirnya tuh sampai ke ke garasi, ke tempat mobil gitu. Saking banyaknya. Nah, sekali waktu setelah renovasi itu kelar, pada saat itu sih aku ngeliat kamar keren banget. Sesuai dengan ekspektasi. Lanjut jadi hari pertama sampai 2 minggu rasanya sih aman-aman aja. Dan itu udah dengan konsep yang baru. Konsep baru dengan pindah. Nah, lokasinya ini dia mundur, jadi dia itu deket taman belakang dan persis di bawah tangga kamarnya itu. Lanjut dari kakakku ini kan karena aku paling kecil di tempatnya dia pada zaman dulu kalau nggak salah tuh mainan tuh Sega ya, Mario Bros. Jadi ketika dia sekolah, aku pulang duluan, aku main. Tapi kalau misalnya begitu teman-temannya datang, aku diusir. Jadi aku tuh benar-benar dia privacy banget, nggak boleh anak kecil nggak boleh main di kamar mas gitu. Betul, sampai di 2 minggu itu tiba-tiba. Pada saat itu aku yang masih kecil, aku melihat ada gelagat aneh dari kakakku. Dia kayak bercerita ke ibu, tapi aku nggak boleh dengar pada saat itu. Jadi dia mengeluhkan bahwa dia mengalami hal-hal spiritual di dalam, lebih kepada mistis lah ya, di dalam kamarnya itu gitu kan. Ditanya ibuku kenapa, tapi dia nggak mau cerita lebih lanjut. Sampai akhirnya waktu berlalu hampir 3 minggu deh kalau nggak salah, dia kedapatan tidur di ruang keluarga. Ketika ditanya ibuku kenapa sih gitu, dia hanya bilang, "Bu, aku nggak sanggup untuk tidur di kamar itu, yang kamar baru itu." Kenapa? Karena ternyata setiap kakakku tidur setiap malamnya dari hari pertama sampai minggu ketiga itu dia selalu mimpi seram, dan kayaknya itu malah lebih di atas mimpi, jadi antara nyata dan tidak. Tapi untuk detailnya karena aku masih kecil, aku juga nggak tahu dan emang nggak boleh tahu, nggak boleh dengar. Jadi akhirnya tiba-tiba besok ibuku cuma bawain, ya udah nih taruh aja sapu lidi. Kebetulan keluargaku keluarga Jawa. Jadi kejawennya masih dipakai. Iya, gitu. Apalagi tahun 30 tahun yang lalu ya. Iya. Itu masih penting banget ya. Iya, jadi intinya sih aku ketawa aja gitu. Kakakku dikasih sapu lidi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba mungkin karena traumanya, tiba-tiba dia Mas bilang, "Dek, kamu temenin dong malam ini, kamu mau nggak main Sega?" Nah, anak kecil ditawarin untuk diperbolehkan main Sega di dalam kamarnya yang selama ini memang forbidden buat aku. Siapa yang nolak gitu kan. Akhirnya aku menyetujui, tapi dengan syarat, "Mas, aku paling takut kalau misalnya mau bobo itu mati lampu. Aku mau nginep, aku mau main di kamar kamu, tapi dengan syarat satu, lampunya nggak boleh dimatiin," gitu. "Oke," katanya. Jadi akhirnya terjadilah kira-kira dia pulang sekolah, teman-temannya udah pulang, dia manggil lah, "Dek, ayo mulai ke kamar Mas." Ya udah, aku happy lah. Ya range-nya aku main mungkin start dari jam 7, jam 10 tiba-tiba aku udah ketiduran. Nah, disinilah awal cerita kisah mistis yang pertama kali aku rasakan dalam hidupnya aku gitu. Jadi pada saat aku tidur itu tiba-tiba aku kayak ngerasa geli, ada satu benda, tapi pada saat itu aku pikir mungkin nyamuk kali ya. Aku tepak karena gelinya itu adanya di kaki, paha dan kaki aku. Jadi aku garuk. Ya, dan memang pas ketika aku garuk pun emang oke, nggak ada apa-apa. So aku mencoba tidur lagi. Masih belum ngeh sekali, belum sadar. Tapi lama kelamaan rasa ada kalau misalkan kulit kita kena benda halus, lembut, tapi dia kayak kayak macam bergerak-gerak terus gitu kan, lama-lama annoying dong gitu kan. Dan akhirnya
aku kayak ngerasa ini mimpi apa enggak ya gitu. Aku coba standby untuk bahwa oke, ini apa ya, dan aku kayak makin penasaran dan aku agak sedikit pertama kali aku ngeliat gelap banget, tapi aku langsung tutup mata lagi karena memang aku sebenarnya pada kenyataannya sampai sekarang pun aku masih penakut sih sebenarnya gitu. Dan aku mencoba indera pertama yang aku onin itu adalah kuping. Jadi aku baru sadar betapa heningnya rumah itu. Biasa rumahku tuh kalau udah hening tuh biasanya di atas jam 12 malam. Karena kan kebetulan kan Mas sendiri dia juga susah tidur sebenarnya. Tapi ketika ini udah gelap dan udah hening banget, itu berarti udah di atas jam 12-an. Dan akhirnya aku masih ngerasa bahwa ini apa ya yang gerak-gerak di kulit kaki aku dan paha aku. Lalu aku standby setelah kuping, aku udah mulai memberanikan diri untuk meng-on-kan mataku, tapi masih belum terlalu berani. Jadi akhirnya otakku tuh masih synchronize antara sama kulitku. Ini apa ya? Kamar kakakku pakai AC. Kenapa? Lama juga ya pada saat itu. Lama. Untuk mau melek mata aja tuh butuh waktu. Karena memang betul. Karena memang sebenarnya kalau aku mau melek, aku tuh emang orangnya asli penakut banget gitu. Ya bayangin umur kelas 3 itu sekitar umur berapa tahun ya? 8-9 kan ya kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Nah terus udah gitu biasanya aku juga tidurnya juga masih di tengah-tengah bapak dan ibu pada saat itu ya gitu. Karena aku kan paling bungsu. Selanjutnya aku sambil berpikir bahwa ini apa ya? Kok gelinya makin geli banget, tapi tanganku belum berani karena aku berpikir gini, kalau kipas angin, efek kipas angin itu kan pasti ada efek di kulit kita. Tapi pada saat itu kamar kakakku itu udah menggunakan AC. Jadi otomatis benda apakah ini kalau misalkan selimut nggak mungkin segeli ini gitu kan, karena dia tetap bergerak terus dan itu lembut. Kayak macam benang kali Kak ya, benang disatuin terus kayak kita kayak dijalanin kayak kayak orang kayak macam dikelitikin gitu ya. Lanjut akhirnya nggak sanggup juga nih penasarannya sedikit mengalahkan rasa takut. Aku hanya pada saat itu sanggup membuka 3/4 mata dari sebelah mataku. Jadi ngebayangin kan, saking takutnya. Ngintip-ngintip. Iya, dan aku lihat keadaannya memang mati lampu. Pada saat pertama kali aku tahu, lampu mati, aku pada saat itu juga udah mulai kesel nih dalam hati aku. Mas ini nggak komit lah ya dengan perjanjian lampu harus dinyalain gitu kan. Tapi pada saat itu ada Mas Bimo juga. Aku masih belum ngeh. Dan begitu aku ngelihat, otomatis full dari 3/4 mata sebelah mataku itu, aku melihat itu masih gelap. Mungkin kita butuh penyesuaian mata. Pasti kan kalau di tempat gelap kita kayak kita butuh penyesuaian mata. Apalagi mata maksudnya dari mata yang cuma sedikit yang aku sengaja bisa buka gitu karena aku saking takutnya. Tapi beruntungnya kamar kakakku seperti yang tadi aku udah ceritain, kamar kakakku itu berada deket taman belakang. Jadi ada hordeng sedikit kebuka dikit, jadi ada cahaya masuk. Otomatis kan jadi aku ngikutin cahaya itu kan. Nah pas begitu aku ngelihat cahaya itu, aku tidurnya tuh dipilihkan oleh Mas itu di sebelah. Jadi kalau Mas dia milih tempat di dekat tembok, dan aku dipilihin tempat dekat lemari tanam dan meja rias tanam. Kurang lebih agak paham kan ya? Gambaran. Jadi sisi sebelah kiriku itu adalah kursi, sebelah kursi. Jadi kursi yang menghadap kaca. Nah di situ biasalah kalau untuk alat makeup laki-laki apa sih? Paling parfum, deodoran, yang untuk rambut, sisir, ya kan? Biasa kan memang. Nah jadi aku bener-bener sebelahan dengan si kursi ini. Ketika aku mulai menjalar dari cahaya yang sebelah kiri, pelan menghadap ke arah meja rias itu, dan aku stuck. Aku melihat bahwa di kursi tersebut ada seseorang
Awalnya aku nggak tahu itu orang laki atau perempuan, tapi aku makin ngeliat apa yang dilakuin menghadap ke kaca dan otomatis dia ngebelakangin aku dong. Nah ternyata yang dia lakukan adalah dia menghadap ke kaca, duduk di kursi tersebut membelakangin aku posisinya sambil menyisir rambutnya. Dan ternyata apa yang gerak-gerak di paha dan kaki aku itu adalah ternyata rambutnya sepanjang itu. Aku merinding sih. Aku kurang paham pada saat itu usia 8 tahun aku ukurannya berapa, tapi dari dada aku kan, kursinya itu di dada aku kan. Dan kakinya itu sampai ke kaki aku, paha dan betis aku. Itu full rambut pas Mbak ngeh itu. Iya, dan dia dalam posisi seperti menunduk, menghadap ke kaca sambil menyisir. Jadi kurang lebih yang aku rasain itu ternyata benar-benar kisah mistis kan. Aku masih nggak ngeh sama sekali sampai akhirnya pada saat itu aku langsung merem semerem-meremnya dan badanku udah nggak bisa lagi gerak. Rasa geli, rasa apa, aku udah nggak rasain lagi. Aku cuma berharap kakakku kebangun, entah dia mau pipis, entah dia nyalakan lampu, atau aku menunggu suara azan subuh, atau aku mendengar suara pembantuku, ART-ku, udah bangun yang lagi beres-beresin ruang keluarga. Tapi ya ternyata harapanku tuh sia-sia. Dan Mbak Bunga nggak coba untuk ngebangunin Mas Bimo? Aku nge-freeze pada saat itu setelah aku ngelihat, iya, setelah ngelihat sesosok. Ternyata yang kalau nyisir apa segala macam besokannya aku baru ternyata itu perempuan. Ya ternyata aku tuh bener-bener yang nge-freeze banget. Dan aku pada saat itu yang paling menjengkelkan adalah apa? Menunggu waktu. Karena yang aku dengar itu hanya detik jam. Dan yang aku dengar lagi adalah hanya suara nafasku. Dan yang aku bisa dengar adalah suara detak jantungku yang lagi maraton. Aku berharap mau gerak untuk ngebangun kakakku. Antara takut dan tidak takut, tapi aku malah mendengar suara kakakku yang lagi nafasnya teratur tidur. Jadi akhirnya aku hanya bisa pasrah, ya anak kecil cuma detik-detiknya. Dan aku cuma bilang, ya Allah ya Tuhan, cepat pagi, kayak Allah cepat pagi. Entah aku pingsan atau aku memang dibantu sama Allah untuk tertidur cepat. Jadi akhirnya udah, setelah itu aku tertidur. Nah, bangunnya itu pada saat jam berapa tuh? Aku bangun sudah maksudnya sudah sekitar jam 7-an kali ya. Dan aku langsung lompat karena ternyata kakakku udah nggak ada. Nah terus akhirnya aku langsung manggil ibu, aku menceritakan kepada orang tuaku kejadian apa yang aku alamin. Ternyata aku baru tahu mimpi apakah kakakku sampai akhirnya dia hampir 3 minggu ini tidak berani. Ternyata berawal nih ceritanya, Mas itu bilang bahwa awalnya ada perempuan di kamar barunya itu datang. Awalnya tuh masih kelihatan bentuk perempuan, masih kelihatan manis cantiknya, tapi dia berusaha menggoda. Lanjut dia berapa hari sampai akhirnya kakakku dalam mimpi dia takut dan dia tidak mau. Sampai akhirnya kelanjutannya adalah kakakku itu jadi mohon maaf ya, ini agak ekstrim karena tuh cewek tuh jadi agak mencoba untuk memperkosa kakakku. Nah ternyata inline cerita dari yang apa yang aku lihat itu, ibu bilang bahwa ternyata inilah sosok yang kakak kamu setiap harinya tuh dicoba mengganggu gitu, yang coba mengganggu kakak aku itu. Nah, hal apa aja sih Mbak yang akhirnya Mbak kalau misalnya pernah tahu nih akhirnya setelah kejadian itu tuh pembersihan apa nih yang dilakukan oleh pihak keluarga? Setelah akhirnya mendengar ceritaku itu udah lebih jelas ternyata kakakku tuh tidak mimpi tapi memang beliau juga mengalami. Jadi ibuku berinisiatif memanggil keluarga untuk mendoakan di kamar tersebut, jadi baca yasinan ya kalau di agama kami gitu. Kurang lebih sih setelah itu kakakku udah nggak diganggu lagi.
Wah, cukup banget merinding. Cukup merinding. Serem banget ya, Pak. Itu berarti yang ingin mencoba, Pak, itu. Tapi ada satu keluargaku. Jadi mungkin om adiknya ibuku, jadi aku manggil dia om kan. Omku itu bilang, Dek, kamu pada saat itu pas ketika kamu bangun, kamu lihat nggak sisirnya? Kenapa om gitu? Karena harusnya kamu ambil rambut yang ada di sisir tersebut. Karena itu akan bisa jadi jimat gitu ya. Cuma aku pertama kali pertama aku takut, dan kedua juga untuk umuran aku gitu kelas 3 gitu ya. Mana kepikiran kan gitu sih. Berarti sosoknya itu benar-benar perempuan masih muda ya? Nggak kelihatan kalau dari aku nggak kalau ngeliat Mbak face-nya. Bunga nggak kelihatan. Karena dia membelakangi, tapi dia menghadap ke meja, ke kaca. Dan dia menyisir rambutnya yang sampai menutupi kaki aku sih gitu. Serem banget, keren. Itu pengalaman pertama aku sih Kak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Bunga ini punya, ada lagi Mbak cerita mistis apa lagi nih Mbak yang pernah di dalam rumah itu? Ada, tapi lompat. Jadi itu kan kejadian pada aku kecil, dan ketika kakak-kakakku udah menikah, otomatis salah satu kamar kakakku diwarisi ke aku lah. Jadi akhirnya aku turun ke bawah, menempatkan salah satu kamar kakakku tersebut. Pada saat usia berapa kalau boleh tahu Mbak? Itu kayaknya udah lompat ke, pada saat itu aku udah kuliah. Oh, dari yang tadi kan udah masa kecil, sekarang udah dan kakakku yang tadi itu udah menikah gitu. Udah pisah rumah. Udah pisah rumah, udah berkeluarga gitu. Nah, akhirnya jadi karena aku paling bungsu, otomatis aku yang menempati kamar prioritasnya deh, kamar itu. Nah, pada saat itu sih ya usia-usia umuran kampus, kita udah paham maksudnya enjoy untuk kehidupan kafe apa segala macam. Jadi aku sering pulang malam. Tapi sekali waktu aku kebetulan ditemukan sama temanku yang memang agak-agak lagi berusaha mendekatkan diri ke Allah. Jadi di antara semua temanku, dia ini yang selalu bilang, kamu udah hafal belum surat ayat kursi gitu? Belum gitu. Kamu harus hafal loh gitu, karena gimana pun juga itu bagus banget gitu kan, baik untuk di kampus, perjalanan kamu nyupir sendiri apa segala macam gitu. Ayo kamu harus belajar. Jadi akhirnya aku lagi menghafalkan si ayat kursi ini gitu. Jadi tapi pada satu malam di kamar kakakku yang perempuan ya, ini beda lagi dengan kamar kakakku yang cowok itu. Di kamar kakakku perempuan, kamar kakakku yang perempuan, ketika aku lagi ngafalin, tiba-tiba malam aku kebangun, kok suasananya hari pertama itu nggak enak banget gitu. Tapi aku cuma ambil lagi, aku baca-baca lagi. Terus besokannya, ini agak mimpi dan agak enggak sih, tapi awalnya aku yakin itu mimpi. Karena tiba-tiba aku tuh kayak ngeliat kamarku tuh penuh dengan darah. Di dinding-dindingnya tuh kayak darah kiri kanan. Lanjut, baunya itu tuh bener-bener bau yang ekstrim darah kotor gitu. Menjijikan banget sih gitu. Di dalam mimpi itu aku kayak bingung, tapi pas begitu aku nengok, ada, mungkin kalau kita sebutannya sekarang miske ya. Miske itu bolak-balik, dia kayak gelisah banget. Dia bolak-balik terus di kamarku. Jadi aku ada kamar mandi, jadi dia antara sampai dari kamar pintu jendela sampai ke kamar mandi, dia bolak-balik, dan itu dalam posisi dia bolak-baliknya itu setengah terbang ya Kak ya. Jadi nggak kayak napak gitu dalam mimpi. Terus dia tuh kayak ngelihat ke aku dengan tatapan benci dan kayak ngerasa berisik gitu. Dia nggak ngucapin, tapi aku tahu bahwa apa yang dikatakan itu adalah berisik gitu. Sambil ketawa? Enggak. Sampai akhirnya aku terus, karena misalkan ya aku baru hafal seperempatnya. Aku upayain terus coba untuk melanjutkan sampai ke titik mana surat itu hafalan aku itu gitu. Dia makin bolak-baliknya lebih nggak jelas, dan dia tuh rambutnya tuh udah bener-bener kelihatan. Jadi dia sambil ngegaruk rambutnya tuh sambil marah. Tapi anehnya di dalam mimpi itu aku sampai hafal di akhir surat itu. Ketika sampai aku mencapai di akhir surat itu, dalam mimpiku aku ngelihat bahwa Miske itu masuk ke dalam
lubang sapi tank ya sebutannya ya. Kloset ya? Iya, ke dalam lubang kloset itu. Dan ketika astagfirullahaladzim aku bangun itu subuh. Aku tapi ketakutan mau ngambil air wudhu, tapi aku pikir dia udah kebuang, aku ambil air wudhu. Aku tes bacaan surat ayat kursi yang aku hafalin yang tadinya baru seperempat itu. Percaya nggak percaya, aku hafal. Dan aku bersyukur sih sama Allah. Enggak, baru seperempat. Itu manjur ya. Tapi alhamdulillah itu semua atas bantuan Allah sih. Dan kalau untuk di rumah Menteng, jujur aku cuma sampai 2 kali itu sih ngelakuinnya, maksudnya menghadapi kejadian mistisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Kalau yang kejadian yang kedua kalinya ini pada saat itu nyata nggak sih tuh cewek atau cowok? Cewek, itu nyata banget. Dia masih posisinya dia nggak, mukanya itu ternyata tuh nggak jelas kayak perempuan kan pasti kan kelihatan mukanya baru rambutnya kan. Tapi kalau dia tuh lebih main adalah rambut, face-nya mungkin 30% gitu. Jadi agak ketutupan rambut. Tapi ketika dia marah, dia ngegaruk rambutnya itu, aku tahu bahwa rambutnya itu enggak sehalus kalau perempuan kan selalu disisir gitu. Ini enggak, itu apa namanya? Gimbal. Ya mungkin sebutannya itu kali ya. Kayak gitu. Akhirnya cerita lagi ke orang rumah nggak waktu pas Mbak Bunga yang aku cerita, cuma ibu bilang ya maklum gimana pun juga kan daerah sini rumahnya rumah lama, otomatis pasti ada makhluk-makhluk yang densitas yang memang udah ada sebelumnya. Jadi ya paling sarannya seperti biasa sih, lebih banyak sholat, berdoa kayak gitu. Oke. Berarti kita dapat saran dan titik hikmah kawan-kawan alur kehidupan bahwa jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, beribadah kepada Sang Khalik. Untuk saat ini rumah itu masih ada atau masih ditinggali, ditempati atau? Kalau sekarang, jadi ketika aku kuliah, bapak ibuku itu udah pensiun. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan kita akhirnya minggir ke daerah Jakarta Selatan, pinggiran Jakarta Selatan, karena bapakku itu kan hobinya badminton. Jadi beliau membutuhkan lahan untuk di sebelah rumah tuh ada lapangan badminton. Nah di situ sih sebenarnya lebih serem lagi gitu. Cuma ya karena memang pada saat itu mungkin daerah belum ramai kayak sekarang. Gitu. Nah pada hari awal-awal pertamanya aja sih sebelum kita berdoa ngedoain rumah itu, jadi ada satu kejadian di awal itu ketika setiap malam aku mimpi ada seorang pria. Aku masih ingat sebenarnya bentuk pria itu, cuma aku nggak bisa ngegambar dengan baik sih gitu. Orangnya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gemuk, dia sedang biasa. Nah, dia itu selalu datang setiap malam ke kamarku. Ini dalam mimpi ya, fix ini dalam mimpi. Awalnya dia tuh kayak kayak cuma mau kenalan, dan ini mungkin kayak ceritanya kakakku yang dan akhirnya sampai pria itu mencoba agak sedikit megang bagian nakal. Nakal ya? Itu tahun berapa itu? Itu setelah aku kuliah ya. Setelah lulus kuliah deh kalau nggak salah, udah mulai tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah terus sampai akhirnya aku nggak cerita karena aku pikir ya udahlah cuma mimpi gitu kan. Tapi sampai sekali waktu ketika aku mandi aku ngedapetin di bagian, kalau perempuan kan ada bagian atas ya, dada atas gitu kan ya. Aku ngeliat di situ ada ini cakaran, dan disitulah aku bilang sama ibu aku mimpi berulang kali ada seorang pria, tapi memang pada saat itu beberapa hari yang lalu dia kayak mencoba memaksa aku, tapi yang aku agak aneh adalah ibu lihat deh di dada aku, ibu lihat di belakang aku, dan ibu ngeliat itu cakaran. Ada bekasnya. Ada cakaran. Jadi akhirnya ibu karena memang mungkin pernah ada story yang sebelumnya aku ceritain terjadi sama kakakku, jadi dia lebih aware. Jadi akhirnya dia minta tolong didatengin ustadz kali ya, dan ustadz itu cuma bilang anak ibu ternyata tipikal anak yang memang bisa disukain oleh jin. Jadi akhirnya aku cuma dikasih ya udah kamu perbanyak doa ini,
terus taruh Al-Quran di sini udah itu udah nggak pernah kejadian lagi. Iya. Tapi pasti kayaknya lebih banyak juga nih yang di rumah ya. Ada cerita-cerita yang menarik nih mungkin ya. Kalau untuk yang saudara-saudaraku iya, tapi kalau untuk aku sendiri yang aku rasain sendiri cuma itu sih. Iya. Berarti aduh bikin merinding banget nih cerita-cerita dari Mbak Bunga ini ya. Baik, terima kasih banyak nih atas cerita-cerita mistisnya Mbak Bunga. Dan sampai di sini cerita kita untuk kawan-kawan alur kehidupan. Sebelumnya kami berterima kasih banyak atas sponsor-sponsor kami, ada Kopi Grass dan Mopes motorcycle apparel terbaik. Wih, ini lokal punya ini. lokal punya ya Pak. Bangga. Kita bangga banget nih Pak. Bangga Bangga banget nih Pak. Ini keren banget. Bapak boleh kasih lihat juga tuh Pak. Gimana Untuk celananya enak dipakai. Enak banget ya Pak. Denimnya keren. Untuk riding ya Pak ya. Siap. Baik kawan-kawan alur kehidupan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang.